Salve, selamat pagi adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Kak Clara dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura Keuskupan Jayapura. Pada hari ini Selasa 10 Februari 2026 merupakan PW Santa Scholastica Perawan. Pada hari ini kita akan mendengarkan Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai 43. Mari sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang Maha Kekal, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu pada kami. Terima kasih Engkau telah menjaga kami dari tadi malam hingga pagi ini. Berkatilah aktivitas kami pada hari ini. Kiranya aktivitas kami pada hari ini semua seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, sebentar kami akan merenungkan sabda-Mu. Kiranya apa yang kami renungkan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus, "Kepada mereka benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadat kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapa atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk kurban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu membiarkan dia untuk tidak lagi berbuat sesuatu pun bagi bapa atau ibunya. Dengan demikian, sabda Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan hari ini menyoroti bahaya munafik yang lebih mengutamakan tradisi manusia
seperti aturan mencuci tangan daripada perintah Allah. Seperti mengasihi orang tua, mengabaikan perintahnya demi adat istiadat, dan memuliakan Tuhan hanya di bibir sementara hati jauh darinya. Mengingatkan kita untuk fokus pada ketulusan hati dan ketaatan pada kehendaknya yang sejati, bukan sekedar formalitas luar. Adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan, ada beberapa poin penting dalam bacaan pada hari ini. Yang pertama, kritik terhadap orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka mempertanyakan mengapa murid Yesus makan dengan tangan yang tidak dibasuh, padahal mereka sendiri melanggar perintah Allah demi memelihara tradisi nenek moyang. Yang kedua, munafik. Yesus menyebut mereka munafik karena memuliakan Allah dengan bibir, tetapi hati mereka jauh darinya. Yang ketiga, mengabaikan perintah Allah. Mereka membatalkan firman Allah demi memegang adat istiadat. Contohnya adalah aturan korban atau korbani yang membuat seseorang tidak perlu lagi membantu orang tuanya, meskipun itu perintah Allah untuk menghormati orang tua. Yang keempat, fokus pada hati, bukan ritual luar. Yesus menekankan bahwa yang keluar dari hati, kejahatan, lebih mencemari daripada makanan yang tidak dibasuh tangannya. Yang kelima, kebenaran ibadah sejati. Ibadah yang sejati adalah kasih dan ketulusan hati, bukan sekedar ketaatan buta pada peraturan yang mengabaikan inti kasih karunia dan perintah Allah. Adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan, ada beberapa penerapan dalam kehidupan sehari-hari untuk kita. Yang pertama, refleksi diri. Tanyakan pada diri sendiri, apakah kita hanya ikut aturan sekolah, gereja, dan lain-lain secara lahiriah tanpa hati yang tulus, atau benar-benar mengasihi Tuhan dan sesama? Kedua, prioritaskan kasih. Jangan biarkan aturan atau tradisi menjadi lebih penting daripada kasih dan keadilan yang diajarkan Yesus. Yang ketiga, hati yang bersih. Fokus pada kemurnian hati, kejujuran, dan kerendahan hati. Karena dari hati yang bersih timbul perbuatan baik yang sejati. Adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja memperingati Santa Skolastika, perawan yang semasa hidupnya berusaha setia dan berbelas kasih kepada Tuhan. Itulah yang dimohonkan Raja Salomo dalam bacaan pertama. Belas kasih lebih utama dari segala peraturan dunia, sebagaimana dikatakan Yesus. Kita sebagai umat beriman perlu untuk selalu memohon belas kasih Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh memohon belas kasih Tuhan dengan sikap rendah hati, atau memaksa Tuhan untuk memenuhi permintaan kita? Semoga demikian. Amin. Adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan, mari kita lanjut dengan doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus,
Kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan, demikianlah perenungan kita pada pagi hari ini. Semoga kita sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.